Hai teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya dan kali ini saya ingin merekap berita yang ada di Arsenal ya selama seminggu belakangan ini. Ya kalau teman-teman mensubscribe di channel saya ya, setiap hari saya mencoba untuk melaporkan berita terkini melalui community post yang ada di YouTube ya. Jadi hari ini saya mau merekap untuk berita-berita itu. Ya, yang pertama, saya merekapnya hanya dari 1 minggu ini aja ya, jadi nggak terlalu lama juga gitu. Ya, yang pertama kita masuk ke berita tentang pertandingan persahabatan yang minggu lalu itu kita membuka ya pramusim kita dengan pertandingan melawan FC Nuremberg ya yang berakhir dengan 1-1. Di mana pada pertandingan itu berakibat adanya cedera Martin Odegaard dan Leandro Trossard, tapi sepertinya sudah pulih kembali. Yang kedua itu adalah datangnya pemain baru ya di Arsenal, akhirnya sudah beres, itu adalah Jurrien Timber dan Declan Rice. Ya, ini kedatangan pemain baru ini juga berurutan ya di dua hari gitu kan. Pertama datangnya Jurrien Timber itu 6 hari yang lalu, diikuti oleh Declan Rice besoknya. Ya ini juga merupakan ya satu bukti ambisi Arsenal ya. Jadi berbeda dengan musim-musim sebelumnya, kita bahkan bukan hanya musim-musim sebelumnya, kita mungkin ngomong berbeda dari sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. Paradigma Arsenal ini dalam memburu pemain gitu ya, biasanya cari pemain-pemain murah. Ini dengan datangnya Jurrien Timber dan Declan Rice, juga sebelumnya Kai Havertz, membuktikan Arsenal ini punya ambisi dan secara finansial juga punya kemampuan untuk membeli pemain-pemain yang harganya bisa dibilang tinggi lah ya. Dan per saya merekam ini kita sudah keluar lebih dari 200 juta pound sterling hanya untuk 3 pemain gitu ya. Kalau dulu mungkin 3 pemain kita bisa dapat 100 juta pound sterling, kali ini kita 2 kali lipatnya dan bahkan lebih gitu ya. Oke, berikutnya itu adalah berita tentang Aurelien Tchouameni ya, di mana Arsenal ini mencari untuk pemain tengah, terutama untuk defensive midfield ya, karena kita ada ketakutan bahwa Thomas Partey ini akan pergi dari Arsenal ya. Jadi kalau Thomas Partey ini pergi dari Arsenal, ini salah satu yang dicoba didekati ini adalah Aurelien Tchouameni, tapi sayangnya Real Madrid itu menolak pendekatan Arsenal untuk meminang Tchouameni. Kenapa? Karena Real Madrid masih melihat Tchouameni sebagai prospek pemain jangka panjang ya. Jadi itu sesuatu yang mereka sudah ya secara tegas bahwa Tchouameni ini tidak untuk dijual pada harga berapapun. Berikutnya ya ini berita tentang Thomas Partey tadi ya, lanjutannya dari Tchouameni itu. Thomas Partey ini dikabarkan sudah menyetujui kesepakatan personal dengan salah satu klub Saudi Pro League yang masih dirahasiakan namanya. Ya di situ dia diberitakan akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan ya dibanding yang dia dapat saat ini di Arsenal, 200.000 pound sterling per pekan. Dan kemungkinan dia akan dipinang dengan harga sekitar 30 juta pound sterling gitu. Ya, cuman kalau kita lihat di berita yang terbaru per hari ini gitu ya, bahwa Thomas Partey saat ini sudah ikut kembali di tur pramusim Arsenal ya, tur di Amerika. Jadi sudah menyusul teman-temannya ke Amerika, dan saat ini berita yang terbaru ini adalah Thomas Partey sepertinya tidak akan dijual. Jadi Partey tidak akan dijual untuk musim inilah ya, karena yang saya dengar juga bahwa Thomas Partey ini masih ingin bermain di Liga Champions Eropa. Jadi masih ingin
berprestasi lah ya, mengejar prestasi di Liga Eropa dan terutama di Liga Champions Eropa gitu ya. Berikutnya berita tentang Cedric Soares. Ya, Cedric Soares ini dia dikabarkan ingin memperjuangkan posisinya di tim di Arsenal ya. Sayangnya ini sepertinya mungkin tidak akan terwujud karena Arteta tidak menilai Soares ini sepertinya adalah anggota tim yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya bisa kita lihat bahwa di tur pramusim ke Amerika Serikat ini Soares ini tidak dibawa. Dan ini sesuatu yang kalau menurut saya mungkin lucu tapi juga kasihan ya. Bahwa di satu video ini ya, di video perkenalan Jurrien Timber dan Declan Rice bisa kita lihat Suarez itu untuk meeting tim tersebut dia tidak dapat tempat duduk. Jadi dia sampai harus duduk di lantai pada saat perkenalan Declan Rice dan Jurrien Timber. Ya ini juga menurut saya memperlihatkan betapa Suarez ini sebenarnya sudah tidak diperhitungkan sebagai anggota tim yang akan digunakan oleh Arsenal untuk musim 2023-2024 dan kabarnya ya Arsenal mencari siapapun yang mau membeli. Cuman kalau memang Suarez masih ingin bertahan, apakah mungkin akan diterminasi kontraknya? Ya kita lihat saja nanti ya. Berikutnya untuk berita tentang Arsene Wenger ya. Arsene Wenger ditanya oleh wartawan ini tentang bagaimana pendapatnya tentang pemain-pemain yang baru saja dibeli oleh Arsenal ya, terutama 3 pemain itu Kai Havertz, Jurrien Timber dan Declan Rice. Dia ditanya kalau pada masanya apakah dia akan membeli pemain-pemain tipe-tipe seperti ini gitu ya, dan dia menjawab bahwa pada masa dia ini ya keuangan itu nggak mudah gitu. Jadi dia Arsene Wenger ini harus beradaptasi dengan keuangan yang hampir tidak ada uang gitu. Jadi dia bilang dia harus cari cara, harus beradaptasi gimana cari pemain dengan uang yang sangat mepet. Dan dia bilang Arsenal saat ini ada di kondisi keuangan yang sangat baik dan akan membeli pemain yang akan memenangkan piala bagi mereka. Ya ini, jadi Arsene Wenger juga sangat yakin apa yang dilakukan oleh Arsenal itu adalah demi kebaikan Arsenal. Dan dia juga yakin bahwa yang dibeli ini pemain-pemain yang pasti akan membantu tim untuk bisa memenangkan piala di musim depan gitu ya. Dan satu lagi dari saya dalam wawancara itu, kalau dalam bahasa Inggris kita lihat Arsene Wenger itu ketika dia mereferensikan Arsenal, dia masih memakai kata kami. Jadi Arsene Wenger masih melihat dirinya sebagai anggota dari keluarga Arsenal. Ya memang dia anggota keluarga yang sangat disayangi ya, kakek Wenger ini. Ya, berikutnya kita berita tentang Folarin Balogun ya, di mana Inter Milan dikabarkan akan segera memasukkan penawaran resmi untuk Folarin Balogun setelah mereka menarik minatnya untuk merekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Ya, Romelu Lukaku ini dilihat sebagai pengkhianat ya oleh Inter Milan kenapa? Karena dia bernegosiasi dengan Juventus juga gitu ya untuk musim jendela transfer ini gitu. Jadi Inter Milan merasa dikhianati karena Lukaku coba-coba cari kesempatan untuk bernegosiasi dengan tim lain selain mereka. Jadi akhirnya Inter mengalihkan perhatiannya ke Balogun. Ya, untuk Balogun sendiri diperkirakan Inter Milan ini akan mencoba melakukan penawaran sebesar 40 juta euro atau sekitar 34 juta pound sterling. Padahal Arsenal saat ini mematok harga 50 juta pound sterling untuk Balogun gitu ya. Dan menurut saya ini sih kesempatan bagi Arsenal juga
gitu kan, karena kita nggak mau pinjemin kita sebenarnya pengennya pinjemin Balogun tapi Balogunnya nggak mau di loan. Dan kalau memang dia tidak ada tempat di Arsenal dalam artian secara komposisi tim atau strategi tim ini ternyata tidak cocok dengan pola yang Arteta mau lakukan musim ini, dengan penawaran Inter Milan yang rendah ini mungkin menjadi kesempatan bagi kita untuk memasukkan klausul-klausul dalam penjualan Balogun ini. Yang pertama, mungkin kita bisa ada tambahkan klausul add-on, klausul ini ya, penjualan. Jadi dimana ketika Balogun nanti misal dijual lagi oleh Inter Milan, kita akan mendapatkan fee tambahan gitu kan. Jadi bisa itu sebagai persentase penjualan, klausul persentase penjualan. Yang berikutnya bisa juga ditambahkan klausul buyback, di mana kita diberi kesempatan pertama untuk membeli kembali Balogun kalau Inter memutuskan untuk menjualnya. Jadi kalau Inter mau jual, kita harus yang pertama ditawarin Balogun, jadi nggak boleh ditawarkan ke klub lain sebelum ditawarkan ke Arsenal dulu dengan harga yang biasanya sudah diset dalam buyback clause itu. Jadi misal nih kita kan anggaplah kita jual ke Inter seharga 34 juta pound sterling, ya kita masukkan aja buyback clause 60 juta gitu ya. Jadi pada saat Inter mau jual ya kita belinya 60 juta pound sterling gitu. Inter sudah dapat untung 25 juta pound sterling lebih, dan mungkin kita bisa membeli kembali Balogun dengan harga di bawah pasaran, semisal dia ternyata meledak nih ya, karirnya meledak di Inter Milan gitu ya. Ini jadi menurut saya satu kesempatan juga ketika Inter Milan menawarnya dengan harga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya, berita berikutnya ini adalah Nicolas Pepe yang dikabarkan didekati oleh klub Saudi Pro League gitu ya. Yang sayangnya negosiasi Pepe dan klub Saudi Pro League itu ternyata kolaps ya, karena tidak ada kesepakatan gaji antara Pepe dan klub tersebut gitu. PP saat ini digaji sebesar 140.000 per pekan di Arsenal ya, gaji yang sangat tinggi sebenarnya untuk pemain yang nggak pernah dipakai, dan sangat sulit untuk klub-klub lain di dunia ini untuk menyamai gaji yang dia dapat di Arsenal gitu ya. Dari berita yang saya ikuti sendiri juga, PP kemungkinan besar kalau musim ini tidak berhasil dijual itu kontraknya akan diterminasi gitu. Dan sejak awal musim itu juga sudah muncul berita bahwa Arsenal sudah menyisihkan dana ya dari dana transfer yang ada itu adalah untuk menterminasi kontraknya PP gitu. Jadi Arsenal sendiri sudah menyiapkan dana untuk menterminasi kontraknya PP seandainya dia tidak berhasil dijual di jendela transfer kali ini gitu ya. Ya, ini yang berikutnya berita tentang Mohamed Kudus ya. Arsenal dikabarkan mengincar pemain sayap kanan Ajax ini ya, Mohamed Kudus, yang diperkirakan nilainya dibanderol seharga 40 juta pound sterling. Ya, Arsenal ini sepertinya mencoba mencari pelapis untuk Bukayo Saka yang setara gitu ya. Karena kita sekarang sudah punya pelapis untuk di sebelah kiri, itu Martinelli, itu pelapisnya itu sudah dipersiapkan Reiss Nelson dan bisa juga dipakai Leandro Trossard. Tapi Trossard sendiri sepertinya akan digunakan sebagai pelapis Gabriel Jesus ya. Jadi Trossard sepertinya diplot akan menjadi pemain central forward sebagai pelapisnya Jesus gitu ya. Jadi kita masih cari itu adalah untuk pelapis penyerang kanan, sayap kanan. Oke, berikutnya ini adalah ya, friendly match antara Arsenal dengan MLS All Star ya, yang kita berhasil memenangkan dengan 5-0. Di sini kita melihat debut untuk Declan Rice dan Jurrien Timber juga ya. Dan yang paling penting buat saya ini adalah gol dari Kai Havertz ya.
Gol kelima itu gol volley yang menurut saya ini sangat penting buat Havertz. Kenapa? Karena sehari sebelum pertandingan ini itu dilakukan apa ya, skill challenge ya. Skill challenge itu jadi ya main-main aja antara Arsenal dan MLS All Star ini. Dimana saya lihat Havertz ini secara PD-nya hampir nggak ada gitu. Jadi dalam permainan itu dia hampir nggak menciptakan skor gitu. Jadi challenge-nya itu justru challenge volley. Jadi challenge untuk melakukan volley itu bolanya kemana-mana deh, benar-benar si Havertz ini bolanya hampir nggak ada yang mengarah ke target gitu. Jadi bolanya amburadul banget untuk challenge ini Havertz. Dan ketika di zoom itu di ke arahnya Havertz itu kelihatan sekali bahwa Havertz ini kelihatan dia nggak ada PD-nya, jadi hancur mungkin PD-nya ya. Setelah sekian lama di Chelsea dengan pola permainan yang nggak jelas di Chelsea dan pemain-pemain Chelsea yang bapuk-bapuk gitu ya, membuat dia sepertinya sudah kehilangan PD. Tapi dengan gol dia kemarin itu menurut saya sangat penting bagi Havertz untuk dia memperoleh kembali PD-nya, bahwa dia ini pemain yang hebat, yang bisa bermain juga di tingkat tertinggi, masih bisa bermain di tingkat tertinggi ya. Jadi menurut saya itu yang paling penting kalau bagi saya, dari permainan friendly match kemarin melawan MLS All Star ya. Yang terakhir nih beritanya ini adalah gosip tentang Martin Baturina ya. Martin Baturina ini pemain Dinamo Zagreb ya, yang bersinar di kompetisi UEFA U21, kompetisi UEFA U21 European Championship gitu. Baturina ini sekarang sering dibandingkan dengan Luka Modric ya, itu legenda dari negara asalnya dia. Ini yang Kroasia ya, karena kemampuannya Baturina ini untuk bisa mengontrol bola dan passing bolanya itu luar biasa gitu. Nggak usah terlalu excited dulu ya teman-teman. Sepertinya sih Arsenal itu untuk musim ini, untuk jendela transfer ini nggak ada niatan untuk meminang Baturina. Ini cuma dari Dinamo Zagrebnya aja, dia mengungkapkan, dia bilang ke pers bahwa Arsenal ini ngefans loh sama Baturina dan memang menilai Baturina ini dengan sangat tinggi gitu ya. Jadi itu aja sih untuk berita dan gosip ya di minggu ini ya. Kita lihat deh untuk minggu depan nanti kita ada berita apa lagi ya. Semoga sih ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengikuti berita-berita terbaru dari Arsenal ya. Kalau teman-teman mau mensubscribe, saya mencoba untuk melaporkan berita terbaru di community tab ya. Karena kalau saya bikin video satu-satu, kebanyakan juga ya di di jendela transfer seperti ini berita tuh banyak yang diulang-ulang gitu. Jadi ya saya lebih seneng saya taruh di community tab dan saya rekap seperti ini setelah 1 minggu. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa di video kita berikutnya.